Penyusunan anggaran bahan baku. Nama anggota kelompok 4. 1. Ksiluh Ayu Pradnya Dewi. 2. Ngiluh Putu Elistia Dewi. 3. Traden Ayu Pinky Mulyasari. 4. Job Istri Trisna Wijayanti. 5. Niputu Ayu Ari Astuti. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian anggaran atau budget, di mana anggaran yaitu budget dan penganggaran yaitu budgeting memiliki arti yang sangat berbeda satu sama lain, di mana anggaran atau budget itu diperoleh setelah menyelesaikan tugas perencanaan. Kemudian anggaran atau budgeting itu diperoleh sejak dari tahapan persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan perencanaan, yang kemudian adanya pengumpulan berbagai data dan informasi yang diperlukan, kemudian pembagian tugas perencanaan, kemudian penyusunan perencanaan tersendiri, kemudian dia melakukan implementasi dari rencana tersebut, dan hasil akhirnya itu sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dan hasil melaksanakan perencanaan tersebut. Dalam penyusunan anggaran bahan baku langsung dibagi menjadi 4 subbab, yaitu yang pertama anggaran bahan baku anggaran, dan yang kedua anggaran pembelian bahan baku, yang ketiga anggaran persediaan bahan baku, dan yang keempat yaitu anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan anggaran bahan baku. Anggaran ini disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. Kebutuhan bahan baku diperinci menurut jenisnya, menurut macam barang jadi yang akan dihasilkan, serta menurut bagian-bagian dalam pabrik yang menggunakan bahan mentah tersebut. Informasi yang harus tercantum dalam anggaran kebutuhan bahan baku meliputi A. Jenis produk yang akan dihasilkan, B. Jenis bahan baku langsung yang dipergunakan, C. Departemen produksi yang dilalui dalam proses produksi, D. Standar penggunaan bahan baku atau standar use rate atau SUR, E. Waktu penggunaan bahan baku, dan F. Kuantitas barang jadi. Selanjutnya, contoh kasus dan pemecahan kasus. PT Gatra dan Osa pada tahun 2011 memproduksi minuman sirup dengan rincian triwulan 1 sebanyak 200 botol, triwulan 2 sebanyak 300 botol, triwulan 3 sebanyak 400 botol, dan triwulan 4 sebanyak 500 botol. Standar penggunaan bahan baku untuk tiap botol 10 ons gula pasir. Berdasarkan data-data tersebut, susunlah anggaran kebutuhan bahan baku atau gula pasir PT Gatra dan Osa pada tahun 2011 untuk periode triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Pemecahan kasus. Dari kasus tersebut di atas, untuk pemecahannya dapat dibuat tabel anggaran kebutuhan bahan baku langsung sebagai berikut. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan membahas materi 2, yaitu anggaran pembelian bahan baku. Anggaran ini disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang harus dibeli pada periode mendatang. Bahan baku yang harus dibeli diperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor persediaan dan kebutuhan bahan mentah. Adapun tingkatan anggaran pembelian material dibedakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu anggaran kebutuhan bahan baku, yang kedua tingkat persediaan bahan baku, dan selanjutnya itu pembelian secara ekonomis. Untuk melakukan pembelian yang paling ekonomis dengan analisis EOQ, perlu mempertimbangkan 2 jenis biaya yang bersifat variabel, yaitu yang pertama biaya pemesanan ordering cost atau setup cost, yaitu biaya pemesanan yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan baku. Biaya ini berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pemesanan. Semakin tinggi frekuensi pemesanannya, maka semakin tinggi pula biaya pemesanannya. Sebaliknya, biaya ini berbanding terbalik dengan jumlah kuantitas bahan baku setiap kali pemesanan. Biaya-biaya pemesanan bahan baku antara lain yaitu biaya persiapan pemesanan, biaya administrasi, biaya pengiriman pesanan, biaya mencocokkan pesanan yang masuk, dan biaya mempersiapkan order pembayaran. Yang kedua ada biaya penyimpanan carrying cost atau holding cost yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan baku. Biaya ini berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pemesanan. Semakin tinggi frekuensi pemesanannya, maka semakin tinggi pula biaya pemesanannya. Sebaliknya, biaya ini berbanding terbalik dengan jumlah kuantitas bahan baku setiap kali pemesanan. Biaya-biaya pemesanan bahan baku antara lain yaitu biaya persiapan pemesanan, biaya administrasi, biaya pengiriman pesanan, biaya mencocokkan pesanan yang masuk, dan biaya mempersiapkan order pembayaran. Yang kedua ada biaya penyimpanan carrying cost atau holding cost, yaitu biaya penyimpanan yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan penyimpanan bahan baku yang telah dibeli. Semakin besar jumlah bahan baku setiap kali pemesanan, maka biaya penyimpanan akan semakin besar pula.
Jelaslah bahwa biaya penyimpanan mempunyai sifat yang berlawanan dengan biaya pemesanan. Biaya penyimpanan lain, biaya pemeliharaan, biaya asuransi administrasi, dan yang terakhir biaya perbaikan kerusakan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang contoh kasus dan pemecahan kasus pada PT Gatra dan Osa pada tahun 2011 memproduksi barang A dengan kebutuhan bahan baku selama 1 tahun sebesar 3.600 kilo. Persediaan awal bahan baku untuk tahun 2011 sebesar 200 kilo dan persediaan akhir bahan baku sebesar 400 kilo. Berdasarkan data-data tersebut, susunlah anggaran pembelian bahan baku PT Gatra dan Osa pada tahun 2011. Apabila A. Bila harga persatuan bahan baku sama sebesar Rp1.000 per kilo dan kebutuhan bahan baku selama 1 tahun dibeli sekaligus. B. Bila harga persatuan bahan baku tidak sama, di mana pembelian bahan baku direncanakan 4 kali dalam setahun, yaitu dengan pembelian pertama harga bahan baku sebesar Rp1.000 per kilo, pembelian kedua dengan harga bahan baku sebesar Rp1.050 per kilo, pembelian ketiga harga bahan baku sebesar Rp1.100 per kilo, pembelian keempat harga bahan baku sebesar Rp1.150.000 per kilo. Pemecahan kasus dari kasus tersebut. Untuk langkah-langkah pemecahan permasalahannya adalah dimulai dari penyusunan anggaran pembelian bahan baku untuk tahun 2011 dan baru kemudian memecahkan permasalahan masalah A dan B sebagai berikut. Anggaran pembelian bahan baku PT Gatra dan Osa untuk tahun 2011, anggaran kebutuhan bahan baku sebesar sama dengan 3.600 kilo, persediaan akhir bahan baku sebesar 400 kilo ditambah jumlah kebutuhan bahan baku sama dengan 4.000 kilo. Persediaan awal bahan baku adalah sebesar 200 kilo, dikurangi anggaran pembelian bahan baku sebesar 3.800 kilo. 2. Dengan diketahuinya anggaran pembelian bahan baku, maka akan dapat dipecahkan permasalahan masalah A dan B sebagai berikut. A. Harga persatuan bahan baku sama dengan harga bahan baku persatuan sama dan dalam satu periode pembelian bahan baku dibeli sekaligus. Bila harga persatuan bahan baku sama sebesar Rp1.000 per kilo dan kebutuhan bahan baku selama 1 tahun 3.800 kilo dibeli sekaligus, maka anggaran biaya pembelian bahan baku PT Gatra dan Osa selama 1 tahun adalah sebesar 3.800 kilo dikali dengan Rp1.000 sama dengan 3.800.000. B. Harga persatuan berbeda bila bahan baku yang diperlukan dibeli dalam beberapa kali pembelian, maka anggaran biaya pembelian bahan baku PT Gatra dan Osa selama 1 tahun adalah, karena frekuensi pembelian material 4 kali dalam setahun, maka setiap kali pembelian sejumlah 3.800 kilo dibagi 4 sama dengan 950 kilo. Sehingga anggaran biaya pembelian bahan baku sebesar pembelian pertama yaitu 950 dikali Rp1.000 sama dengan 950.000. Pembelian kedua 950 dikali 1.050 sama dengan 997.000. Pembelian ketiga 950 dikali 1.100 sama dengan 1.045.000. Pembelian keempat 950 dikali 1.150 sama dengan 1.092.000. Jumlahnya adalah sebesar 4.085.000. 3. Anggaran persediaan bahan baku. Tujuan penyusunan anggaran persediaan bahan baku langsung adalah untuk mengendalikan tingkat persediaan bahan baku langsung yang terdapat dalam gudang, sehingga dapat diketahui penggunaan bahan baku langsung yang masih tersisa sebagai persediaan sesuai dengan rencana semula. Dalam penyusunan anggaran kebutuhan bahan baku dan anggaran pembelian bahan baku, tanpa bahwa masalah nilai persediaan awal dan persediaan akhir bahan baku selalu diperhitungkan. Setiap perusahaan dapat mempunyai kebijakan dalam menilai persediaan bahan baku yang berbeda, tetapi pada dasarnya metode atau kebijakan tentang penilaian persediaan bahan baku dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, kebijakan FIFO, first in first out, dan yang kedua yaitu kebijakan LIFO, last in dan first out. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Om Swastiastu. Di sini saya akan melanjutkan
presentasi dari teman saya. Contoh kasus dan pemecahan kasus. Kasus dan pemecahan kasus merupakan ilustrasi aplikasi penyusunan anggaran persediaan bahan baku langsung dengan menggunakan metode FIFO. Kasus dan pemecahan sebagai berikut. Catatan PT Gatra & Osa menunjukkan persediaan awal bahan baku per 1 November 2011 adalah sebesar Rp28.000, 100 unit, at Rp280.000. Adapun transaksi dari pembelian bahan baku dan pemakaian bahan baku pada bulan November 2011 dapat diperlihatkan sebagai berikut. Adapun tabelnya sebagai di samping saya. Nah, terjadi transaksi pada tanggal 2 November dengan pembelian 200 unit dengan harga per produk sebesar Rp285.000 dan menjadi Rp57.000. Lalu tanggal 3 November, pemakaian 120 unit tetap menggunakan harga yang tadi sebesar Rp285.000. Disusul pada tanggal 4 November, masih melakukan pemakaian 80 unit tetap menggunakan harga Rp285.000. Lalu, terjadi transaksi pembelian pada tanggal 4 November dengan pembelian 160 unit dengan harga Rp290.000 menjadi Rp46.400. Nah, pada tanggal 5 November ini, pemakaian lagi menggunakan 100 unit menggunakan harga yang tadi sebesar Rp290.000. Berdasarkan data-data tersebut, di atas disusunlah anggaran persediaan bahan baku PT Gatra & Osa dengan menggunakan metode FIFO. Next, materi 4, yaitu anggaran bahan baku yang habis digunakan. Bahan baku yang telah habis digunakan dalam proses produksi harus dihitung nilainya. Rencana besarnya nilai bahan baku yang habis digunakan dalam proses produksi dituangkan dalam suatu anggaran, terdiri yang disebut dengan anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan. Manfaat yang disusun anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan antara lain, yaitu pertama, untuk keperluan perhitungan produk costing, yakni perhitungan harga pokok bahan yang dihasilkan perusahaan. Untuk keperluan pengawasan, penggunaan bahan baku. Anggaran biaya penggunaan bahan baku untuk merencanakan beberapa nilai bahan baku yang habis digunakan dalam memproduksi suatu barang dalam satu periode. Yang pertama, nilai persediaan. A. Nilai persediaan awal bahan baku akan tergantung pada besarnya unit bahan baku yang tersedia dan harga bahan baku per satuan. B. Nilai persediaan akhir bahan baku akan tergantung pada estimasi atau perkiraan persediaan bahan baku pada akhir periode dan metode penilaian persediaan bahan baku yang digunakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya alihkan kepada moderator. Terima kasih.